Ya, bukannya gitu, tapi tidak biasanya kamu senyum manis seperti itu, apalagi waitersnya cantik-cantik, ucapnya memprotes. Kamu cemburu? Pertanyaan Satria benar-benar membuat Rahel sadar. Ya ampun, kenapa rasa cemburu ini datang lagi? Gumamnya dalam hati dan bingung untuk menjawabnya. Beneran kan kamu cemburu? Tanya Satria yang terus mencecar istrinya. Tidak, siapa yang cemburu? Kalau kamu ingin tebar senyum pada semua orang, tidak apa, silahkan. Gerutu Rahel melirik Satria yang menyeringai melihatnya. Oke, kalau itu kemauan kamu, aku akan menurutinya. Goda Satria melihat istrinya yang ingin sekali memprotesnya kembali, tapi tidak jadi. Bisa-bisanya dia berkata seperti itu. Dia nggak tahu apa betapa panasnya hati ini jika melihatnya tersenyum manis pada cewek lain. Ya udahlah, terserah dia aja. Tidak mungkin juga aku membenarkan rasa cemburuku ini padanya. Aku kan malu. Dengan langkah hati-hati, Dinda menuruni anak tangga yang menjulang tinggi di restoran tersebut. Sesaat langkahnya terhenti saat melihat sahabatnya duduk berdua bersama dengan seorang wanita. Jadi ini urusannya, sampai-sampai dia meninggalkan aku seorang diri di atas. Mana makanannya belum dibayar lagi. Tapi siapa wanita itu? Kenapa dia bisa membuat Satria tersenyum seperti itu? Apa Satria punya wanita lain? Tanya Dinda berpikir sejenak. Aku kerjain aja lah. Gumam Dinda melangkah menghampiri Satria yang terlihat begitu bahagia di depan wanita tersebut. Kedua mata Dinda memicing dan penasaran dengan wanita itu. Rambut yang terurai panjang, gayanya yang begitu modis membuatnya bertanya-tanya dalam hati. Siapa wanita itu? Kata Dinda penasaran. Oh, jadi ini urusan yang lebih penting. Bisa-bisanya kamu ninggalin istri kamu ini di atas sendirian. Ternyata kamu selingkuh dengan wanita lain. Ketus Dinda yang terkejut ketika wanita itu menoleh ke arahnya. Dinda, kamu tahu kamu bicara dengan siapa? Tegas Satria. Istri? Tanya Rahel bingung dengan apa yang dibicarakan oleh Dinda barusan. Waduh, ternyata istrinya. Gumam batin Dinda bingung harus bagaimana menyikapinya. Satria hanya mendesah sebal, lagi dan lagi, sahabatnya membuat dirinya dan Rahel salah paham. Pak Satria, panggil salah satu waiters yang memberitahukan kalau pesanannya sudah selesai. Aku ambil dulu. Ucap Satria pergi meninggalkan mereka berdua. Dengan cepat Dinda duduk di sebelah Rahel. Dia mencoba menjelaskan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Sorry, aku tidak ada maksud berbicara seperti itu. Kenalin, aku Dinda, sekretaris sekaligus sahabat Satria. Jadi kamu jangan salah paham ya. Tadi aku hanya ngerjain suami kamu kok. Sorry banget. Gumam Dinda merasa bersalah. Jadi ibu sudah tahu kalau saya, kata Rahel terhenti. Iyalah tahu, kamu Rahel kan? Istrinya Satria? Tutur Dinda mengejutkan Rahel. Rahel tersenyum tipis. Dia tidak habis pikir jika Dinda mengetahui tentang status dirinya dan Satria saat ini. Dia juga tidak menyangka kalau Dinda tidak seburuk yang dia pikirkan. Sekali lagi sorry ya, sorry banget. Kenapa Ibu Dinda minta maaf? Ibu Dinda sudah lupa sama saya? Tanya Rahel yang melihat Dinda mulai mengembangkan senyumnya. Kamu ingat saya? Kami berdua sahabatan sejak kecil, jadi aku harap kamu gak berpikiran negatif ya. Sama aku dan Satria. Soalnya kami sudah deket banget, sampai-sampai semua orang yang belum mengenal kami mengira kalau kami adalah memiliki hubungan. Untung saja suamiku orangnya sangat baik. Jadi apapun orang bilang antara aku dan Satria, dia tidak pernah mendengarkannya. Kata-kata Dinda yang melintas di pikiran Rahel. Jadi Dinda itu sudah berkeluarga. Syukurlah, jadi dia tahu batasannya bergaul dengan orang. Gumam batin Rahel tersenyum senang. Satria hanya mengernyit melihatnya. Kenapa kamu senyum-senyum seperti itu? Tanya Satria yang melirik Rahel yang duduk di sampingnya. Iya, jawab Rahel menoleh.
Ada apa di balik senyum kamu itu? Tanya Satria yang membuat senyum Rahel memudar. Masa iya aku bahagia karena penuturan Dinda pada aku? Enggak lah. Bisa-bisa dia care kalau aku bahagia karena dirinya. Gumamnya menggigit bibir mungilnya. Apa Dinda berkata sesuatu kepadamu? Tebak Satria yang selalu benar dugaannya. Tidak. Bicara apa? Udah, fokus aja menyetirnya. Kamu tahu kan, ini mobil siapa? Kalau lecet sedikit pun pada mobil ini, Oma akan minta ganti rugi 3 kali lipat. Tutur Rahel mengingatkan. Kamu pikir aku tidak sanggup membayar ganti ruginya? Kamu tahu kan, aku ini siapa? Iya, aku tahu. Kamu adalah pemilik dari Angkasa Group, sekaligus suami aku, kata Rahel tersenyum mereka. Satria seakan tidak percaya dengan apa yang terlontar dari mulut manis istrinya. Sangat manis. Begitu menggemaskan sampai jantungnya berdebar begitu kencang saat melihat senyum manisnya itu. Apa yang kau bicarakan sama Oma? Bicara apa? Jika Oma ingin makan makanan yang terbungkus dengan daun pisang, itu artinya hati Oma tidak baik. Biasanya Oma sedang marah atau kesal. Tutur Satria membuat Rahel terkejut. Rahel baru menyadari jika beberapa jam lalu dia memang benar membuat Oma marah akan ide yang dia berikan pada sang Oma. Enggak, aku tadi cuma berbicara tentang kamu nikah, ucap Rahel dengan hati-hati. Jadi Oma masih marah sama kakak? Ya Tuhan, sebegitu dalamnya rasa kecewa Oma pada kamu nikah, gumam Satria dalam hati. Kamu juga marah ya? Tanya Rahel cemberut. Senyum Satria tertorai dengan lembut. Dia membelai rambut indah milik Rahel yang terurai panjang. Tidak ada alasan untuk aku memarahi kamu, kata Satria yang kembali melihat senyum itu merekah di bibir istrinya. Ayunda yang ada di depan kantor terkejut saat melihat orang yang turun dari mobil Satria adalah Dinda. Mana Satria? Tanya Ayunda celangak-celinguk mencari keberadaan Satria. Satria pulang, ada apa? Tanya Dinda yang bersikap sinis pada Ayunda. Hubungi dia sekarang, ada masalah dengan pembangunan proyek, kata Ayunda mengejutkan Dinda. Masalah? Masalah apa? Perasaan pembangunan semua proyek aman terkendali, bantah Dinda seraya mengernyitkan dahinya. Aku juga nggak tahu, cuma masalahnya Brian minta ganti rugi secepatnya, tutur Ayunda dengan tegas. Ya, aku akan coba mengurusnya. Bisa apa kamu? Masalah seserius ini? Emang kamu bisa menghandlenya? Pertanyaan Ayunda mulai membuat amarah Dinda muncul. Perlahan dengan langkah yang berani, Dinda menghampiri Ayunda. Kedua matanya memicing, kedua tangan menopang di atas dada, merupakan ciri khas tersendiri pada Dinda saat marah. Itu bukan urusan kamu dan bukan bagian dari pekerjaan kamu, mengerti? Kata Dinda mendorong tubuh Ayunda dan pergi meninggalkannya. Berani-beraninya dia mendorongku seperti ini. Andai dia tidak tahu tentang rahasia terbesarku, aku pasti sudah melawannya. Gumam batin Ayunda mendesah sebal. Dinda pun dengan cepat menghubungi Satria. Baru kali ini, ada klien yang tiba-tiba meminta ganti rugi kepada perusahaan. Tidak diangkat lagi, keluh Dinda yang menghubungi Satria kembali. Jari jemarinya dengan cepat melihat pembangunan proyek di layar laptopnya. Tidak ada yang janggal, semua bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Apa yang membuat Brian meminta ganti rugi pada perusahaan ini? Pengerjaan proyeknya juga sesuai kok, tanya Dinda berpikir seraya menutup beberapa laporannya tersebut. Jari jemarinya dengan cepat melihat rincian waktu dan pengeluaran pembangunan proyek yang tertera jelas di layar laptopnya. Tak ada yang janggal, semua bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Apa yang membuat Brian meminta ganti rugi pada perusahaan ini? Pengerjaan proyeknya juga sesuai kok, tanya Dinda berpikir seraya menutup beberapa laporannya tersebut. Apa aku menemuinya saja ya? Lagian aku juga ingin tahu apa alasan Brian meminta ganti rugi, ucapnya seraya menopangkan satu tangannya di dagu. Masalah seperti ini seharusnya aku bisa handle. Tidak perlu mengandalkan Satria terus. Sekali-kali nggak apalah memberikan dia waktu untuk bersama dengan istrinya. Lagi pula,
Dulu dia selalu menghandle semua pekerjaanku saat aku berbulan madu. Dinda tersenyum jika mengingat perjuangan sahabat cuteknya itu kepada dirinya. Oma terkejut ketika melihat Satria datang ke rumah kecilnya. "Kamu gak kerja?" tanya Oma melirik ke arah jarum jam yang melingkar di pergelangan tangan tuanya. "Kebetulan semua sudah selesai," jawab Satria, meletakkan 2 bungkus makanan itu di meja. Sejenak kedua mata Oma membola saat cucu kesayangannya membawa makanan yang terbungkus daun pisang. Emang dia cucu kesayanganku, dia mengerti apa yang aku rasa saat ini. Sampai-sampai dia membawa makanan yang bisa mengobati rasa sakit hatiku. Gumam batin Oma tersenyum senang. "Oma, apa Oma tidak bisa memaafkan kakak?" tanya Satria yang membuat senyum Oma meredup. Sudut matanya mengerut, seraya menghela napas dalam-dalam. "Jika kamu kesini hanya untuk berbicara tentang kakak kamu, mendingan kamu pulang saja. Nggak suami, nggak istri, semua sama saja." Gerutu Oma mengambil makanan yang ada di meja dan mulai memakannya dengan perlahan. "Oma, ini es degannya?" ujar Rahel yang datang dengan nafas terengah-engah. "Maaf lama, soalnya," kata Rahel terhenti saat Satria menarik tangannya dan menyuruhnya untuk diam. "Kenapa?" bisik Rahel duduk di samping Satria. "Tidak ada apa-apa, diamlah untuk sekarang," ucap Satria tersenyum tipis. Rahel mengernyit. Dia bingung dan penasaran kenapa Satria menyuruhnya untuk diam. Oma juga berlaku sama, tidak menjawab pertanyaannya dan memilih fokus pada makanan yang dia bawa. Sesaat kedua bola mata indahnya terbelalak saat melihat makanannya juga dimakan oleh sang Oma. Sepulang dari rumah Oma, Rahel masih memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada Oma. "Kamu lapar?" tanya Satria membuyarkan lamunan istrinya. Jawab Rahel dengan wajah yang terlihat begitu lelah. Tanpa banyak buang waktu dan tanpa menunggu jawaban dari istrinya, Satria memutar arah untuk menuju ke sebuah restoran. "By the way, aku merasa tidak enak sama Oma. Gara-gara perkataanku, Oma marah besar. Sampai-sampai Oma memakan 2 bungkus makanan sekaligus." Gumam Rahel menyesal. "Itu semua bukan salah kamu." "Jelas itu semua salah aku. Andai aja aku tidak memberi pendapat, pasti Oma tidak mendiamiku seperti tadi. Padahal kemarin aku sudah meluluhkan hati Oma meskipun sedikit." "Berhentilah menyalahkan dirimu sendiri, karena itu memang bukan kesalahan kamu," tegas Satria yang membuat Rahel terdiam. "Tapi," kata Rahel terhenti, melihat Satria yang tidak menghiraukan ucapannya. "Selamat siang, Pak Brian." Dengan senyum mereka, Dinda menghampiri Brian yang sedang sibuk dengan kegiatan golfnya. Sejenak Brian terkejut dengan kedatangan Dinda. Sudut matanya mengerut, dia sangat penasaran dengan kedatangan sekretaris Satria yang sudah berkeluarga itu kepadanya. "Maaf jika kedatangan saya mengganggu waktu Bapak," ujar Dinda dengan senyuman manisnya. "Oh tidak, sama sekali tidak. Apa yang membuat wanita secantik kamu datang kemari?" tanya Brian meletakkan stick golfnya. Dinda menyeringai. Dia sangat tahu jika orang yang ditemui terkenal akan raja gombal. "Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama Bapak?" Pertanyaan Dinda membuat Brian semakin bingung, apalagi penampilan Dinda tidak seperti orang kerja pada umumnya. "Sesuatu?" "Iya, apa Bapak punya waktu?" tanya Dinda. "Of course, kita bicara di sana saja," ucap Brian menunjuk ke arah tempat duduk kesukaannya. "Yes, untung aja aku pakai baju santai." Jadi Brian semakin penasaran dengan kedatanganku dan tidak ada alasan buat dia untuk menolak kedatanganku. Gumam batin Dinda tersenyum manis. "Let's go," kata Brian mengejutkannya. "Oke," jawab Dinda mengikuti langkah Brian. Dengan penuh perhatian, Brian mempersilahkan Dinda dengan sangat baik.